Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Suratinisi Channel. Bagaimana kabarnya Yanda dan Bunda semua? Alhamdulillah luar biasa. Saya senantiasa mendoakan panjenengan semua yang setia dengan Suratinisi Channel untuk selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, kelancaran dalam beraktivitas, dan sukses selalu. Yanda dan Bunda, kali ini saya akan sharing ini sih ya. Dari request teman-teman pun biasanya kalau kita membuat modul ajar berbasis buku bacaan itu, satu buku itu bisa nggak kita jadikan beberapa minggu, atau satu buku itu 1 minggu. Oke, kali ini saya akan explore buku Aku Anak Sehat dan Kuat karya Arumi Baksin ya. Saya akan explore dalam satu buku ini saya akan membuat 4 minggu kegiatan. Jadi saya rancang untuk membuat modul ajar selama 4 minggu. Nah, di sini saya benar-benar ingin konsep-konsep yang ada di dalam buku ini saya tanamkan ke anak-anak sehingga anak-anak mempunyai konsep yang utuh, saling bertautan, dan ini nanti akan jadi kegiatan yang cukup menarik. Bagaimana? Saya harapkan teman-teman tidak penasaran ya. Baik, ketika kita membuat modul ajar, siapkan dulu ya identitas atau informasi umum ya. Seperti biasa ya, nama satuan, terus kelompok berapa, maksudnya kelompok usia itu loh, A, B, 4-5 tahun atau 5-6 tahun, tertutup topik dan subtopiknya, semester dan minggu ini sengaja saya kosongi ya, tapi ini semester 1. Minggunya terserah, kalau panjenengan mau memakai di minggu berapa silakan ya. Terwaktunya ini setiap minggunya saya pakai 5 hari, setiap harinya itu ada 180 jam atau 130 menit atau 3 jam. Jadi kalau anak-anak masuknya jam 7, pulangnya jam 10. Nanti sama ya nanti. Kemudian nama guru, dan ini adalah fase pondasi. Nah, tujuan pembelajaran ini saya pisahkan ya. Ada tujuan pembelajaran nilai agama budi pekerti, ada nilai CP jati diri, ada CP dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni. Jadi ini saya sendiri-sendirikan biar panjenengan nanti mudah ya ketika ini kegiatan ini memakai CP ini, kegiatan ini memakai CP ini, makanya CP-nya saya sendiri-sendirikan. Oke, setelah itu saya akan ke media pembelajaran atau bahan dan alat. Nah, di sini saya gunakan buku tadi yang sudah saya sebutkan ya, Aku Anak Sehat dan Kuat karya Arumi Baksin. Terus saya gunakan di sini alat-alatnya sudah saya tulis, monggo panjenengan nanti pirsani. Terus deskripsinya anak-anak di sini saya ajak pertama itu mendengarkan cerita, lalu anak-anak berfantasi menjadi tokoh cerita. Di situ yang anak yang mandiri, anak yang hebat, tidak takut pergi ke posyandu, lalu diceritakan kegiatan di posyandu itu. Mamanya daftar dulu, lalu antri ketika dipanggil, kemudian dilakukanlah proses pengukuran tinggi badan, pengukuran berat badan, lingkar kepala, terus divaksin, mungkin ada imunisasi, lalu yang terakhir itu diberi makanan tambahan seperti itu. Pokoknya kegiatan posyandu di situ saya tuliskan semuanya. Setelah itu teman-teman, saya membuat peta konsepnya. Sudah saya kasih tahu ya, kalau membuat peta konsep, judul buku itu ditaruh di tengah ya. Aku Anak Sehat dan Kuat. Boleh di bawahnya lagi tulis karya siapa gitu ya. Kemudian di dalam buku itu saya temukan aktivitas posyandu, yaitu menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, mengukur lingkar kepala, imunisasi, makanan tambahan, vaksinisasi. Jadi di dalam buku cerita itu ada kegiatan
posyandu karena memang seorang mama mengantar anaknya pergi posyandu. Kemudian yang di dalam posyandu itu tadi ada alat-alat ukur yang bisa dikenalkan ke anak-anak ya. Ada apa itu namanya, timbangan, ada alat pengukur tinggi badan, ada meteran alat ukur lingkar kepala, terus ada juga untuk mengukur suhu tubuh. Jadi seperti itu, ada alat ukur yang nanti anak-anak saya kenalkan dalam kegiatan bagaimana anak-anak itu mengenal ukuran. Jadi seperti itu. Nah, di dalam posyandu itu juga ada tenaga kesehatan, tenaga medis ya. Ada dokter, ada perawat, ada bidan, ada apoteker ya. Ini tenaga apoteker itu saya kembangkan sendiri ya. Tapi yang jelas di dalam posyandu itu ada dokter, ada perawat dan ada bidan. Terus ada petugasnya ya. Petugasnya itu bisa ibu-ibu PKK itu yang memanggilin gitu. Kemudian di situ juga dikenalkan dalam kegiatan buku itu adalah anak-anak harus mengkonsumsi makanan sehat supaya tidak stunting, yaitu anak-anak dikenalkan dengan gizi seimbang yang digambarkan dalam isi piringku. Di situ harus ada nasi, buah, sayur, lauk, dan minuman. Minuman tidak harus selalu susu ya. Di gizi seimbang itu ya bisa air putih, bisa juga jus atau mungkin jeruk ya, jeruk peras dan sebagainya. Kemudian ada stunting. Memang tujuannya di buku itu adalah menghindari stunting. Sepertinya yang stunting ini lebih cocok untuk edukasi ke orang tua wali murid. Nah, di sini kegiatan yang saya rancang dari pertama yaitu upacara bendera ya, sama mungkin ya. Lalu kegiatan pembukaan juga sama, SOP-nya terserah panjenengan. Terus diskusi kegiatan hari ini tentang menjaga kesehatan badan. Lalu membacakan buku cerita karya Arumi Baktin tadi, terus mendiskusikan ide-ide kegiatan hari ini bersama anak. Lalu kita siapkan properti yang sudah disiapkan guru tadi. Lalu jangan lupa kesepakatan kelas. Nah, di sini memang saya ingin mengajak anak-anak itu mengenal data, yaitu mengisi tabel sederhana. Jadi pertama guru mendorong anak untuk mengenal dan mengamati, meraba, menanya tentang alat-alat ukur yang sudah disiapkan guru-guru ya. Jadi saya siapkan timbangan badan. Timbangan badan itu macam-macam ya, monggo yang dipunyai sekolah saja. Lalu alat ukur tinggi badan di tempat saya itu ada sih, tapi saya menggunakannya yang untuk ini untuk perkenalan itu alat yang sesungguhnya ya. Tapi nanti ketika anak-anak praktek itu bisa dengan menggunakan itu loh Bun, yang ada di APE itu ya, yang bentuk jerapah atau apa, tinggal anak berdiri lalu dikasih penggaris angkanya berapa. Jadi seperti itu, monggo silakanlah yang dipunyai sekolah itu mana, terus meteran. Lalu guru mendorong anak untuk praktek menimbang badan, mengukur tinggi badan dan lingkar kepala. Kemudian guru mendorong anak untuk mengisi tabel datanya sendiri. Jadi masing-masing itu anak saya kasih satu tabel ya. Tabel data itu ya diisi namanya sendiri dan nama teman-temannya. Jadi satu kolaborasi ya, satu kelompok ya. Jadi yang mengukur itu nanti menyebutkan lalu ditulis yang diukur. Nanti kebalikan jadi gitu. Jadi satu tabel itu nanti bisa digunakan untuk 2 anak. Jadi ketika diukur ngisi datanya sendiri-sendiri, jadi seperti itu. Selanjutnya seperti biasanya ada istirahat, ada kegiatan pulang, terus assessment. Di sini saya pakai checklist ya. Jadi tujuan pembelajaran jenengan tulis konteksnya apa, belum muncul atau sudah muncul, lalu dikasih lagi nggak apa-apa kolom sebelahnya yaitu analisis. Lalu di hari Selasa sama ya, doa pagi tempat saya ya ini, terus fisik motorik ya, senam biasanya, alatnya tentu audio. Kemudian kegiatannya review kegiatan kemarin waktu dilakukan anak-anak itu, lalu diskusi kegiatan hari ini, terus menyanyi lagu Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat, itu ya. Kemudian menyiapkan properti dan kesepakatan kelas. Lalu kegiatan pembukaan, di sini guru mendorong anak untuk
berani pergi ke posyandu dengan bermain peran. Jadi di sini anak-anak saya ajak bermain peran dulu ya. Nanti ada praktek nyatanya, tapi di sini bermain peran dulu ya, bermain peran makro. Jadi nanti anak-anak kelompok ya, nanti anak-anak silakan memilih perannya sebagai apa. Apakah pencatat, apakah dokter, apakah yang mengukur tinggi badan dan sebagainya. Nanti ini banyak peran ya, jadi banyak peran. Jadi mungkin nanti bisa dibuat 2 kelompok atau 3 kelompok ya, terserah seberapa banyak siswa nih panjenengan. Lalu guru mendorong anak untuk suka makan telur. Nah, setelah selesai itu anak-anak disiapkan sama guru telur rebus ya. Jadi anak-anak di sini latihan mandiri ya, mengupas telur sendiri, telur rebus itu lalu dimakan sampai habis. Kemudian guru mendorong anak untuk berani menceritakan pengalaman bermainnya, terutama waktu bermain peran tadi ya, yang mencatat, yang memanggil, menimbang, mengukur dan sebagainya itu. Kemudian istirahat, terus penutup pulang. Asesmen yang pakai yaitu checklist dan foto berseri. Ini di hari ketiga ya, berarti hari Rabu. Sama kegiatan paginya yaitu di tempat saya ada mengaji TPQ, lalu ada fisik motorik. Kegiatan pembukaan SOP sama ya, doa salam presensi seperti itu, review kegiatan kemarin, diskusi kegiatan hari ini, tepuk dokter, ambil jarum, isi obat, usap-usap, suntik cus. Tadi kan di peta konsep kan ada tenaga medis ya di situ, yang lebih dominan dokter yang ceritanya Bu Arumi itu ya. Jadi di sini saya kenalkan tugas dokter di posyandu, tapi untuk detailnya explore dokter nanti ada di minggu ketiga. Nah, ini hanya kita kenalkan kegiatan dokter di posyandu itu saja, yaitu guru mendorong anak untuk menyelesaikan kegiatan main puzzle alat-alat kesehatan. Jadi saya punya replika alat-alat kesehatan itu loh Bun. Itu anak-anak bisa meraba, anak-anak bisa menanya, anak-anak bisa melihat. Lalu saya siapkan puzzle alat-alat kesehatan itu, anak saya suruh menyelesaikan untuk mengembalikan ke tempatnya. Kalau puzzle potongan ya jadi gambar yang utuh, kalau puzzle sendiri-sendiri ya masuk ke dalam ininya bagiannya, jadi seperti itu. Lalu guru mendorong anak membuat kreasi tas dokter. Jadi ini ya dari karton ini fotonya anak saya yang sudah membuat tas dokter. Jadi dari kertas putih, lalu ada kertas lipat dibentuk, dipotong persegi panjang, ditempelkan jadi ini palang merahnya itu. Dalamnya pura-pura kita kasih kapas, kita kasih plester, lalu kita kasih cotton bud, jadi seperti itu ya. Lalu anak-anak kita dorong untuk menceritakan pengalaman pergi ke dokter. Jadi anak-anak pernah pergi ke dokter, bagaimana pengalamannya, seperti itu anak-anak biar presentasi menceritakan ya. Lalu guru juga mendorong anak untuk bisa menulis kata dokter. Jadi ada gambar dokter, nanti anak-anak menebali atau menulis atau mungkin dengan lospad. Monggo silakan, ini tergantung dari guru sendiri. Yang jelas saya yang ingin saya tekankan bahwa anak-anak tahu ini dokter. Kalau dokter itu kerjaannya seperti ini, bajunya putih dan sebagainya, terus kerjanya di rumah sakit, terus mendampingi di posyandu, terus anak-anak bisa membuat tas dokter. Biasanya tas dokter itu isinya apa, atau kotak P3K, monggo silakan membuat apa, tas dokter atau kotak P3K juga nggak apa-apa. Lalu istirahat, lalu pulang, dan penilaian saya pakai hasil karya dan checklist. Ini hari keempat, sama ya SOP saya bacakan. Lalu kegiatan inti, kalau kemarin anak-anak sudah bermain peran makro ya, bagaimana situasi posyandu, kita harapkan nanti itu anak-anak tuh berani datang ke posyandu gitu loh. Nah, lalu kita kerjasama dengan ibu-ibu PKK sekitar sekolah kita, untuk anak-anak TK kita akan berkunjung ke posyandu. Jadi ini disesuaikan dengan jadwal posyandu ya. Jadi guru-guru harus tahu, jadi gitu. Lalu anak-anak kita ajak untuk berkunjung ke posyandu terdekat.
lalu guru mendorong anak untuk mengikuti kegiatan posyandu. Jadi mengikuti, kemarin sudah apa itu namanya, bermain peran. Nah, sekarang nyata, bermain peran nyata. Anak-anak itu ya bagaimana ketika datang ke posyandu seperti ketika dia bermain peran dulu, yaitu antri, duduk dulu, nunggu dipanggil. Setelah itu, kalau sudah dipanggil, menyerahkan kartu KMS. Nanti kartunya dibagikan ke anak-anak ya. Jadi anak pegang satu-satu sendiri. Lalu anak-anak mendapatkan perlakuan di posyandu itu bagaimana, diukur dulu dan sebagainya. Lalu diperiksa mungkin ya. Kita ikuti aja kegiatan yang ada di posyandu itu bagaimana. Jadi memang sehari itu anak-anak belajar di posyandu ya. Terus kemudian menerima kembali buku KMS-nya dan disimpan di dalam tasnya. Jadi seperti itu. Lalu guru mendorong anak untuk menghabiskan makanan tambahan yang ada atau sudah disiapkan posyandu. Biasanya di sekolah, di tempat kami ya, di desa-desa itu setelah anak-anak posyandu itu mesti ada makanan tambahan, Bunda. Bisa telur rebus, biar bubur kacang itu atau apa itu ya, terserah. Nah, ini nanti anak-anak kita dorong untuk dihabiskan ya, karena makanan tambahan ini makanan sehat yang diberikan oleh ibu bidan atau mungkin yang bertugas ibu bidan atau ibu dokter atau ibu petugas. Lalu anak-anak kembali ke sekolah untuk istirahat, berdoa, dan pulang. Asesmennya saya pakai adalah checklist. Nah, di hari Jumat ini itu hari keagamaan ya, jadi anak-anak lebih saya dorong untuk mengenal bahwa tubuh ini adalah ciptaan Tuhan, maka kita harus bersyukur karena Tuhan sudah menciptakan tubuh kita dengan sempurna. Nah, cara kita mengucapkan syukur kepada Tuhan bagaimana? Dengan merawatnya. Jadi diskusinya lebih ke situ ya. Lalu kita kenalkan hadis kebersihan. Jadi kita jaga badan kita supaya bersih. Kalau bersih, badan kita akan sehat. Jadi lebih ke kegiatan-kegiatan keagamaan ya. Nanti monggo disesuaikan dengan sekolah panjenengan. Nah, ini sekarang minggu kedua ya. Minggu kedua yaitu sama ya, TP-nya itu saya tulis TP nilai agama budi kerti, jati diri, terus dasar literasi, matematika, sains, teknologi, dan rekayasa. Di sini anak-anak apa itu namanya, saya sudah mulai mengajak anak-anak mengeksplor untuk kegiatan berikutnya. Jadi kemarin itu kita fokus ke posyandu. Di sini anak-anak sudah kita eksplor untuk mengenal profesi dokter. Jadi bukan di minggu ketiga ya, tapi minggu kedua. Jadi anak-anak kita eksplor untuk mengenal profesi dokter itu bagaimana. Dokter itu bekerjanya di mana. Jadi seperti itu. Nah, ini alat dan bahannya sudah saya tuliskan. Terus ada peta konsep yaitu dokter. Di sini nanti anak-anak saya setelkan video ya. Jadi saya setelkan video dari si Mombi, itu linknya juga sudah saya tulis ya. Nanti di dalam video itu ada diceritakan, dikenalkan profesi dokter dan alat-alat yang dipakai dokter. Ada stetoskop, jarum suntik, termometer, sarung tangan, masker. Apa gunanya kok dokter harus selalu pakai masker dan sarung tangan, itu dikenalkan ya di video tadi ya. Kemudian alat evakuasi, artinya apa ketika ada orang sakit itu bagaimana cara membawa ke rumah sakit atau ke puskesmas atau ke klinik ya. Ternyata memakai ambulan. Ternyata setelah turun dari ambulan ada kursi roda atau ada tandu. Jadi itu yang ada dalam video itu. Kemudian tempat prakteknya dokter itu juga dikenalkan, yaitu di rumah sakit, puskesmas, klinik, dan posyandu. Yang terakhir tugasnya dokter yaitu memeriksa, melakukan konsultasi, lalu menyuntik, mengobati ya, menyuntik dan memberi resep. Jadi ini di minggu kedua saya lebih eksplor untuk kegiatan bagaimana anak-anak mengenal profesi dokter. Teman-teman, untuk di minggu kedua ini ya, nanti sampai kegiatan minggu kedua, ketiga, keempat nanti saya tidak membagi dalam kegiatan hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, bukan, tidak ya, tapi saya lebih ke membuat suatu kegiatan. Nah, kegiatan itu nanti jenengan yang
bagaimana menyiapkannya di hari apa, diletakkan di hari apa, monggo ya. Jadi di sini di Curah Ide ini ya, pertama anak-anak saya kenalkan untuk melihat video. Setelah itu ada diskusi ya, diskusi tentang profesi dokter, gunanya untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan mereka tentang dokter. Lalu saya ajak anak-anak itu juga apa itu kegiatannya ya, misalnya membuat sirup. Jadi kan ada obat ya, sirup, nanti anak-anak eksperimen membuat sirup, monggo. Sirup sirup tentunya eksperimennya itu ya mainan ya. Terus kemudian anak-anak bagaimana ketika melihat temannya yang terluka, yaitu mungkin membersihkan dengan Revanol, mencuci lukanya, terus lalu dikasih plester dan sebagainya. Lalu anak-anak selain itu tadi membuat larutan obat, membuat campuran sirup ya, jadi percampuran warna, kemudian bermain peran sebagai dokter, lalu bermain lospat, kemudian banyaklah kegiatannya tadi ya, menyusun pola ya. Jadi ada gambar-gambar, dari gambar obat, lalu gambar plester, gambar jarum, dilanjutkan sama mereka gambar apa lagi gitu. Lalu konstruksi ya, tadi kan sudah disebutkan juga ya, membuat tempat tugasnya dokter ya. Jadi anak-anak membuat rumah sakit atau puskesmas, bisa dari balok, bisa dari Lego, pokoknya bahan konstruksi terserah nanti yang disiapkan guru itu apa. Jadi itu kegiatannya, nanti panjenengan susun sesuai dengan keinginan panjenengan ya, ditaruh di mana. Nah ini minggu ketiga itu anak-anak saya ajak mengenal tentang gizi seimbang, terutama di isi piringku ya. Kalau panjenengan nanti mau melihat khusus ya modul ajar tentang isi piringku, makanan sehat ini, panjenengan bisa unduh di catatan Nining ya, di website saya, di blog saya itu redaksinya linknya itu ada di ini deskripsi, nanti ya saya tuliskan ya. Itu saya sudah membuat modul ajar lengkap ya untuk kegiatan isi piringku, di mana anak-anak kita kenalkan tentang gizi seimbang ya. Anak-anak di sini juga saya ajak bermain peran makro ya. Jadi saya siapkan bahan-bahan alam ya, terutama dari pisang, mulai dari pelepahnya, jantung pisang, terus daun pisang, semuanya itu saya gunakan ya. Bisa saya gunakan untuk jadi nasinya, untuk jadi lauknya. Terus kemudian yang yang bunga pisang, jantung pisang itu kan ada pisang yang belum jadi ya, tapi bentuknya sudah seperti pisang itu ya. Nah itu sebagai buahnya. Jadi yang saya siapkan semua dari pohon pisang untuk kegiatan main itu ya. Kemudian anak-anak di situ ketika bermain peran itu kita siapkan piring kertas, lalu biar anak-anak itu membagi menjadi 4 ya. Nah nanti ditaruh pisangnya buahnya ditaruh di mana, sayurnya di mana, lauknya di mana, seperti itu ya. Terus sayurnya, buahnya, nasinya di mana. Kemudian minumnya monggo dibuat di mana gitu, disiapkan saja. Nanti ada juga kegiatan di berikutnya ya. Ini mungkin ditaruh di hari pertama, atau cukup diskusi di hari Senin, terus hari Selasa praktek itu tadi. Terus hari ketiga anak-anak kita kenalkan tentang minuman sehat ya, minuman sehat. Jadi biar anak-anak praktek nanti ya, mengaduk, terus mencelup, memblender, memerah dan sebagainya. Jadi kita siapkan anak-anak supaya tidak suka minuman ini loh bun, minuman kemasan ya. Jadi kita kenalkan minuman sehat ya. Kalau membuat teh, kita siapkan teh celup, jadi anak-anak mencelup, kasih gula diaduk. Atau kalau mau air jeruk berarti meres ya, jadi kita siapkan air peras sama jeruknya. Kalau mau jus berarti kan anak-anak memblender ya, mengupas buah, memotong terus memblender. Kalau susu berarti kan menuang susu dikasih. Jadi ini juga ada kegiatan seperti itu. Nanti nggak tahu ditaruh di hari apa sama bunda, monggo silahkan.
Ini peta konsep yang sudah saya buat ya tentang makanan sehat tubuh pun kuat ya. Di sini anak-anak itu melihat video dari YouTube yang Mombi itu loh ya dan Bunda ya. Tapi linknya sudah saya sertakan. Di sini yang dikenalkan tentang bagaimana mengenalkan ke anak-anak itu makanan sehat dan makanan tidak sehat, dan akibat makan makanan yang sehat dan akibat makanan yang tidak sehat, serta aktivitas di sekolah. Jadi ini nanti yang akan kita eksplor menjadi suatu kegiatan selama 1 minggu. Seperti yang saya katakan tadi ya, pada kegiatan di minggu kedua, 3 dan 4 saya tidak memilah-milah hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis ya, tapi saya buatkan kegiatan yang full. Nanti panjenengan tinggal memindahkan ini ditaruh di Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis ya. Di kegiatan-kegiatan di sini baik yang di Curah Ide ataupun alternatif kegiatan lain ya. Bahkan pertanyaan pemantik juga saya siapkan ya. Di sini anak-anak diajak mampu mengkreasikan makanan gizi seimbang dengan bermain peran dengan memakai bahan alam. Jadi anak-anak kita kenalkan tentang isi piringku ya. Jadi nanti yang saya siapkan itu bahan alam itu semua terbuat dari pohon pisang ya, mulai dari pelepahnya, daunnya, jantung pisang, itu bisa kita gunakan semua. Lalu setelah anak memasak sama sayuran hijau ya, sayuran hijau itu di lingkungan sekolah banyak sih tempat saya ya. Kebetulan ada kebun kecil ditanamin kangkung sama bayam dan kenikir, jadi bisa kita ambil beberapa untuk latihan anak-anak. Jadi mengenalkan sayur, mengenalkan buah, mengenalkan apa itu namanya, lauk, mengenalkan nasi, jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini juga guru mendorong anak untuk membagi piring tadi menjadi 4 ya, lalu diisi sesuai dengan porsinya. Lalu anak mampu membuat minuman sehat. Jadi di sini tadi kan dikenalkan juga makanan sehat dan minuman sehat ya. Jadi supaya anak-anak tidak lagi minum minuman kemasan, anak-anak kita ajak membuat sendiri minuman sehat ya. Jadi anak-anak di sini nanti latihan bagaimana mencampur, bagaimana mengaduk, memblender, mencelup, memeras. Jadi kita siapkan semua ya. Ini nanti akan jadi kegiatan diferensiasi ya, karena kita siapkan bermacam-macam bahan materi untuk membuat minuman. Nanti prosesnya juga bermacam-macam ya. Kemudian produknya tentunya juga hasilnya bermacam-macam. Kalau yang mau membuat susu tinggal menuang susunya, lalu dikasih air hangat, dikasih gula, diaduk. Kalau mau membuat jeruk, orange juice, itu kan jeruknya dipotong jadi 2, diperes, kemudian dikasih air, dikasih gula, diaduk. Kalau mau membuat teh berarti disiapkan air, dimasukkan teh celup, dicelup, diaduk-aduk. Kemudian kalau membuat jus tentunya jeruk buahnya harus dipotong, dimasukkan ke blender, memblender. Jadi seperti itu ya. Jadi anak-anak kita ajak praktek membuat minuman sehat. Kemudian juga guru mengajak anak membuat ikrar. Jadi kita siapkan makanan sehat dan tidak sehat. Jadi nanti kalau makanan sehat, anak-anak nanti menebali atau mewarnai huruf atau kata yang berbunyi yes, no berarti untuk yang tidak sehat. Jadi ikrar bahwa anak-anak mulai hari itu harus makan makanan yang sehat. Jadi seperti itu. Lalu guru mengajak anak mengumpulkan bungkus snack. Jadi kita sudah katakan no terhadap apa itu makanan yang tidak sehat, makanan cepat saji, makanan-makanan ringan seperti itu. Kita ajak anak-anak mencari bungkus-bungkus yang ada di sekitar sekolah, kemudian kita buat mainan. Dalam hal ini kita buat bola, lalu bola itu kita pakai untuk bermain bersama. Ini seru sekali. Ini kegiatan yang sudah saya rancang di minggu kelima ya, di mana anak-anak lebih saya tekankan bagaimana mengenal ukuran. Kalau di minggu pertama itu kan anak sekedar bisa mengukur tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Padahal di dalam kehidupan sehari-hari anak-anak itu banyak mengenal ukuran. Mulai ukuran waktu, itu ukuran ya. Ketika anak-anak melihat waktu jam berapa, pulang sampai jam berapa, masuk sekolah jam berapa, pulang jam, itu ukuran ya. Terus anak-anak memakai baju,
kira-kira kalau memakai punya temannya cukup apa tidak. Anak-anak juga mengenal ukuran, jadi banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari anak-anak mengenal ukuran. Maka dari itu di sekolah juga harus kita kenalkan konsep ukuran yang benar ya. Di kegiatan ini sama ya, untuk tujuan pembelajaran sudah saya pisah-pisah, nilai agama budi pekerti, jati diri, dan dasar literasi. Kemudian alat dan bahan di sini gambar anak yang sedang mengukur tinggi berat badannya, terus air, gelas, botol, alat ukur suhu tubuh, terus meteran, penggaris, gantungan baju, plastik, terus juga ada kerikil, bahan untuk cooking class, itu semua kita siapkan ya, karena nanti untuk kegiatan bermainnya. Nah, ini ada kegiatan yang sudah saya rancang ya. Pada kegiatan ini anak diajak untuk mengenal tentang ukuran dengan melihat gambar anak yang mengukur tinggi badan temannya tadi ya. Lalu diskusi tentang alat ukur yang sudah dikenal anak. Tujuannya apa? Guru tahu seberapa jauh anak-anak mengenal alat ukur. Jadi seperti itu. Kemudian mengajak anak-anak untuk mengukur tinggi badan dengan menggunakan meteran. Dan kemudian juga bisa anak-anak dengan tali rafia. Jadi banyak cara ya. Lalu tali rafia tadi diukur dengan meteran. Kemudian mengukur juga tinggi anak menggunakan tali rafia sudah ya. Terus hitung juga tinggi anak yang menggunakan tali rafia dan mengukur suhu tubuh. Jadi anak-anak kita siapkan termometer ya. Kemudian anak-anak kita ajak mengukur suhu tubuh, juga kita informasikan kepada anak-anak bahwa anak yang sehat itu suhu tubuhnya berapa derajat, seperti itu ya, ketika angkanya menuju ke angka berapa. Jadi ketika anak-anak merasa tidak enak badan tanpa menunggu mama papanya, dia mungkin di rumah sudah disiapkan suhu termometer sama orang tuanya, bisa nanti mengukur sendiri ya. Lalu laporan ke mama, tadi saya ukur, aku kok 38, kata bu guru 37. Jadi seperti itu dalam kegiatan ini, seru sekali dalam kegiatan sehari-hari, kan ini sering kita temui ya. Kemudian juga mengenalkan waktu kepada anak. Jadi anak-anak kita kenalkan jam berapa tadi berangkat sekolah, pulang jam berapa. Lalu kita buatkan jam mainan, anak-anak bisa nanti bermain dengan jarum jam itu tadi. Kalau berangkat jam 7 berarti angka 7 sama angka 12 dan sebagainya. Kemudian alternatif kegiatan lainnya yaitu cooking class. Dalam kegiatan cooking class itu Yanda dan Bunda, banyak sekali anak-anak melakukan ukuran. Contohnya ya menakar ya, ketika kita mau masak nasi, kalau nasinya 1 gelas, takaran airnya berapa gelas, kan itu juga ukuran ya. Atau ketika memotong buncis, kalau kita mau membuat sayur sop gitu ya, buncis itu ukurannya berapa, kan harus sama itu. Jadi selain bermain pola, di sini anak-anak juga mengenal ukuran. Kemudian menghitung volume air ya, bisa nanti perbandingan, kita ambil botolnya temennya yang A sama yang B, anak-anak kita ajak mengukur banyak mana gitu, lalu kita praktekkan bersama-sama dengan anak. Kita gunakan gelas ukur, kita tuang yang punyanya A, lalu anak-anak disuruh membaca, terus kita tuang yang punya B, anak-anak kita suruh membaca. Oh ternyata lebih banyak punyanya A atau si B. Kalau sudah membandingkan banyak dan sedikit, kita cari yang ukurnya sama. Bunda bisa menyiapkan air mineral merek A dan air mineral merek B, lalu kita tuang sama-sama, oh ternyata sama. Jadi seperti itu, anak-anak juga mengenal ukuran. Kemudian mengajak anak mengukur kelas atau sekolah ya. Kalau sekolahnya tidak seberapa luas, nggak apa-apa, kita ukur pakai sekolah pakai jengkal kaki. Jadi kita tentukan pagar sekolah ya, stafnya di sini, fisiknya di sini, anak-anak disuruh mengukur dengan jengkal kaki. Ini akan beda ya, anak yang tinggi sama anak yang tidak tinggi atau pendek, itu kan langkah kakinya itu ada yang panjang, ada yang tidak. Nanti ukurannya juga beda. Mungkin yang tinggi hanya menyebutkan 20 langkah, yang pendek bisa 25 langkah. Jadi seperti itu. Kemudian anak-anak juga kita bisa ajak mengukur ubin ya, ubin sekolah. Atau mungkin anak-anak kita ajak membuat kreasi timbangan dari gantungan baju itu, lalu kita kasih kanan kirinya itu dengan plastik atau gelas plastik, monggo silakan kita masukkan misalnya kerikil atau balok 1, terus supaya imbang. Ini dikasih benda apa lagi supaya ternyata
kerikil 5 sama dengan balok ini 1. Jadi gitu anak-anak juga mengenal ukuran. Lalu anak-anak bisa juga kita ajak bermain game pohon besar, pohon kecil. Jadi anak-anak mencari data, kita ajak keluar ya, kita ajak keluar, kita ajak anak-anak untuk menghitung sendiri berapa pohon besar yang ditemui di sekolahnya, berapa pohon kecilnya. Nah, nanti ini kita bawa ke kelas. Jadi anak-anak masing-masing presentasi. Tadi kamu menemukan berapa? Ini berapa? Kok tidak sama? Yuk kita hitung bersama lagi ya, anak-anak. Pembuktian. Jadi seperti itu ya. Jadi kegiatannya itu banyak sekali dan tentunya akan sangat menarik ya, sangat menarik. Karena apa? Ketika kita membuat kegiatan main yang memanfaatkan sumber belajar dari lingkungan, itu anak-anak akan senang sekali ketika kita eksplor lingkungan sebagai sumber belajar ya. Karena anak-anak tidak hanya teori, anak-anak tidak hanya menulis, tapi benar-benar melakukan. Dan ini dampaknya akan luar biasa sekali sehingga PAUD HI holistis integratif akan tercapai. Jadi seperti itu ya Anda dan Bunda ya. Jadi monggo nanti dimasukkan sendiri di hari Senin, Selasa, Rebunya. Jenengan pilih di kegiatan ini mana yang panjenengan masukkan. Oke Anda dan Bunda, terima kasih, semoga bermanfaat. Dan saya selalu berpesan apabila bermanfaat tolong berbagi ya, karena berbagi itu indah, share ya. Dan di sini saya cantumkan juga alamat dari ini saya ya, blog saya, yaitu catatan Nining. Kalau panjenengan mencari modul ajarnya untuk panjenengan unduh, nanti berkunjung saja ke blog saya ya, untuk panjenengan unduh, untuk panjenengan modifikasi mungkin, panjenengan sesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan panjenengan masing-masing. Sekali lagi terima kasih, salam sehat selalu dari saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.